Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Lalu yang kedua ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Mencapai tujuan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik arus kas. Lalu yang selanjutnya ada manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan yang pertama, dia menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu internal, yaitu dalamnya ada pengelola yaitu laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Lalu yang kedua ada karyawan Anda akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa dan menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama. Lalu pembagian yang kedua ada eksternal. Yang pertama yaitu investor. Investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi, atau menjual sahamnya. Selain itu, investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan video atau bagi hasil. Lalu yang kedua ada pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang beserta bunganya dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga ada supplier. Pihak supplier dan pemberi utang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Informasinya tersebut akan membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang yang diberikan dan jangka waktunya. Lalu yang keempat ada pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan hubungan jangka panjang dan langgeng. Lalu yang kelima ada pemerintah. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Lalu selanjutnya ada penggunaan laporan keuangan. Yang pertama yaitu investor. Investor yaitu penanaman modal berisiko dan penasehat. Mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dan investasi yang mereka lakukan. Lalu yang kedua ada karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Lalu yang keempat ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan. Lalu yang kelima ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Lalu selanjutnya ya masuk ke komponen laporan keuangan.
Komponen laporan keuangan itu terbagi menjadi, yang pertama ada neraca. Dalam sistem tata buku double yang mula-mula diajarkan oleh Pendeta Telia, daftar yang memuat informasi cara terperinci summa aktiva, kewajiban perusahaan, serta modal pemilik pada waktu tertentu disebut neraca. Waktu tertentu bisa akhir bulan, akhir triwulan, akhir tahun, dan waktu tertentu lainnya. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan kerugian. Mungkin kesimpulan dari saya yaitu laporan keuangan adalah laporan berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan materi saya tentang laporan keuangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.